selamat datang di channel ini. Hari ini, kami dengan bangga menghadirkan sebuah kisah inspiratif tentang perjuangan seorang anak rantau dalam meraih mimpi. Jejak anak rantau, dari kampung ke kota, adalah sebuah cerita penuh makna tentang keberanian, ketekunan, dan arti keluarga. Melalui perjalanan Raka, kita akan melihat bagaimana seseorang yang berangkat dari desa dengan penuh harapan menghadapi tantangan besar di kota, mulai dari mencari pekerjaan, bertahan dalam kesulitan, menemukan cinta yang tak terduga, hingga akhirnya meraih kesuksesan pertamanya. Cerita ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebuah refleksi bagi banyak dari kita yang sedang berjuang di perantauan. Semoga kisah ini dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus maju, apapun rintangan yang menghadang. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman dan keluarga. Selamat menyaksikan. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Pagi itu, udara di desa Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan ketika Raka duduk di teras rumahnya, menatap koper tua yang sudah ia kemas sejak malam sebelumnya. Di dalam koper itu, tersimpan beberapa potong pakaian, buku catatan, dan foto keluarganya. Barang-barang sederhana, namun penuh makna. Jadi ini benar keputusanmu? Tanya ayahnya, Pak Surya, dengan nada yang berat. Pria parubaya itu memandang Raka dengan mata penuh kekhawatiran. Iya, Pak, saya harus mencoba. Kalau saya tetap di sini, saya tidak akan pernah tahu apa yang bisa saya capai, jawab Raka dengan suara mantap, meski hatinya berdebar kencang. Ibunya, Bu Lastri, berdiri di sudut dapur, menyeka air mata dengan ujung kerudungnya. Jakarta itu bukan tempat yang mudah, Nak. Jangan lupa makan, jangan lupa ibadah. Dan kalau susah, pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu, ucapnya dengan suara bergetar. Raka mengangguk. Ibu, ayah, doakan saya. Saya akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan kalian. Kereta pagi menuju Jakarta berangkat pukul 7. Pak Surya mengantar Raka ke stasiun dengan sepeda motor tua mereka. Sepanjang perjalanan, tidak banyak kata yang terucap. Hanya deru mesin dan angin yang menjadi saksi perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Di stasiun, Raka memeluk ayahnya erat. Saya janji akan sering menghubungi, Pak. Pak Surya menepuk bahu Raka, mencoba menyembunyikan emosinya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai lupa asalmu. Kereta mulai bergerak perlahan. Raka duduk di dekat jendela, menatap pemandangan desa yang semakin menjauh. Ada rasa rindu yang mulai menggelayut di hatinya, meski ia belum benar-benar pergi. Jakarta, aku datang, gumamnya dalam hati. Di balik rasa takut, ada semangat besar yang menyala. Hari itu adalah langkah pertama Raka menuju dunia yang sama sekali baru. Kereta yang membawa Raka tiba di stasiun Senen pada sore hari. Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang asing, suara klakson kendaraan, teriakan pedagang asongan, dan lautan manusia yang terus bergerak. Kota ini terasa begitu hidup, namun juga menakutkan bagi Raka yang terbiasa dengan keheningan desa. Dengan alamat kos yang diberikan oleh seorang kenalan jauh, Raka naik angkot menuju kawasan pinggiran kota. Perjalanan itu terasa seperti petualangan baru, melewati jalanan yang macet, gedung-gedung tinggi, dan gang-gang sempit. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kos sederhana dengan tembok yang mulai kusam. Ini kamarmu, kata Bu Mira, pemilik kos, sambil menunjuk sebuah ruangan kecil. Kamar itu hanya berisi kasur tipis, meja kecil, dan sebuah kipas angin tua. Meski sederhana, Raka merasa bersyukur memiliki tempat untuk memulai hidupnya di kota ini. Hari-hari pertama di Jakarta penuh tantangan. Raka mulai bekerja di sebuah restoran kecil sebagai pelayan. Pekerjaannya tidak mudah, melayani pelanggan yang terkadang kasar, berdiri berjam-jam, dan membersihkan meja hingga larut malam. Namun, ia tahu ini adalah langkah awal untuk bertahan. Kuliah malam yang ia ikuti juga menuntut perjuangan ekstra. Setiap hari, setelah bekerja, ia harus naik bus kota ke kampus. Terkadang ia tiba terlambat karena macet, dan seringkali ia merasa terlalu lelah untuk memahami materi kuliah. Namun, semangatnya untuk menjadi arsitek tetap membara. Di restoran, Raka mulai mengenal rekan-rekan kerjanya. Salah satunya adalah Joni, seorang pelayan asal Sumatera yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Kamu anak baru ya? Jangan terlalu serius, nanti stres,
kata Joni sambil tertawa. Joni menjadi teman pertama Raka di Jakarta. Ia sering berbagi cerita tentang lika-liku hidup di rantau. Dari Joni, Raka belajar cara bertahan di kota besar, seperti mencari makanan murah, menghadapi pelanggan yang sulit, hingga cara mengatasi rasa rindu kampung halaman. Malam-malam di kamar kos sering diisi dengan keheningan. Raka menatap langit-langit kamar, memikirkan keluarganya di desa. Ia merindukan suara ibu yang memanggilnya makan, aroma masakan sederhana, dan kehangatan rumah. Namun, ia tahu, jalan pulang hanya akan terbuka jika ia berhasil di sini. Hari-hari berlalu, dan perlahan Raka mulai terbiasa dengan ritme hidup di Jakarta. Ia belajar bahwa kota ini tidak pernah tidur, dan setiap sudutnya menyimpan pelajaran. Meski lelah, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil mendekatkannya pada mimpi yang ia kejar. Hari itu, restoran tempat Raka bekerja sedang ramai. Pelanggan terus berdatangan, dan suasana semakin kacau ketika seorang pelanggan mengeluh karena pesanannya terlambat. "Maaf, Pak, akan segera kami antar," kata Raka dengan gugup sambil bergegas ke dapur. Namun, sebelum ia sempat menyampaikan pesanan itu, seorang pelayan lain, Joni, menepuk pundaknya. "Tenang saja, bro. Kalau panik, makin berantakan," ujar Joni dengan senyum santai. Ia langsung mengambil alih situasi, berbicara dengan pelanggan, dan menenangkan suasana. Setelah keadaan reda, Joni mengajak Raka duduk di belakang restoran. "Kamu anak baru, iya. Jangan terlalu stres. Di sini, kita semua belajar bertahan," katanya sambil menyodorkan botol air mineral. Dari percakapan itu, Raka mulai mengenal Joni lebih dekat. Joni ternyata sudah 3 tahun bekerja di restoran tersebut. Ia berasal dari Medan dan merantau ke Jakarta untuk membantu keluarganya di kampung. "Jakarta keras, tapi kalau kita punya teman, semuanya jadi lebih ringan," kata Joni. Beberapa hari kemudian, Raka juga berkenalan dengan Siti, seorang kasir asal Madura. Siti adalah sosok yang ceria dan selalu punya cara untuk membuat orang di sekitarnya tertawa. "Hidup ini jangan terlalu serius, Raka. Kalau ada masalah, makan saja. Perut kenyang, hati senang," ujarnya sambil tertawa lebar. Persahabatan mereka semakin erat ketika Andini, seorang mahasiswi yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan, bergabung dalam lingkaran kecil mereka. Andini adalah orang yang ambisius dan penuh semangat, namun tetap rendah hati. Ia sering membantu Raka memahami materi kuliah yang sulit. "Kalau kamu mau sukses di Jakarta, kamu harus pintar cari peluang," kata Andini suatu malam ketika mereka berbincang di halte bus setelah selesai bekerja. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sela-sela kesibukan. Kadang-kadang mereka makan malam di warung pinggir jalan, berbagi cerita tentang mimpi masing-masing. Joni bermimpi membuka warung kopi di kampungnya, Siti ingin membantu adik-adiknya bersekolah, Andini bercita-cita menjadi dosen, dan Raka bercerita tentang keinginannya menjadi arsitek. "Kalau kita punya mimpi, kita harus tetap berjuang, meski dunia ini seperti tidak mendukung," kata Andini, yang diamini oleh yang lain. Namun, persahabatan mereka tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Joni dan Siti bertengkar karena masalah kecil di tempat kerja. Suasana menjadi tegang, bahkan Andini kesulitan menengahi. Raka, yang biasanya pendiam, akhirnya berbicara. "Kita semua ada di sini untuk tujuan yang sama, bertahan hidup dan mengejar mimpi. Kalau kita saling menjatuhkan, siapa lagi yang akan mendukung kita?" katanya tegas. Kata-kata Raka menyadarkan mereka. Pertengkaran itu berakhir dengan permintaan maaf, dan hubungan mereka semakin kuat. Persahabatan ini menjadi penopang utama bagi Raka di tengah kerasnya hidup di Jakarta. Di antara mereka, ia menemukan keluarga baru, yang membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Hari itu adalah malam Lebaran. Langit Jakarta dipenuhi suara kembang api, namun bagi Raka, suasana itu terasa hampa. Di kamar kos kecilnya, ia duduk sendirian, menatap layar ponsel yang memperlihatkan panggilan video dari keluarganya di kampung. "Mas Raka, selamat Lebaran. Kami kangen." Suara adik bungsunya terdengar riang dari seberang. Kamera bergoyang-goyang, memperlihatkan suasana rumah yang ramai. Ibu terlihat sibuk di dapur, ayah sedang mengatur kursi untuk tamu, dan para tetangga datang bersalaman. Raka tersenyum, meski hatinya terasa perih. "Mas juga kangen kalian semua. Maaf, Mas belum bisa pulang tahun ini," katanya, berusaha menahan air mata. "Ibu masak opor kesukaanmu,
Nak, kata Bu Lastri sambil mendekat ke kamera. Kalau kamu di sini, pasti sudah habis duluan. Raka tertawa kecil. Ibu, jangan lupa simpan sedikit buat saya nanti, iya. Setelah panggilan itu berakhir, kamar kos kembali sunyi. Suara hiruk-pikuk Jakarta di luar hanya membuatnya semakin sadar bahwa ia jauh dari rumah. Raka memandangi foto keluarga yang ia tempel di dinding. Dalam foto itu, semua orang tersenyum bahagia di depan rumah sederhana mereka. Ia merindukan suara ayam berkokok di pagi hari, aroma masakan ibu, dan suasana desa yang damai. Di Jakarta, hidupnya penuh dengan tekanan, pekerjaan yang melelahkan, kuliah yang menuntut, dan biaya hidup yang terus menghimpit. Namun, ia tahu, semua ini adalah bagian dari perjuangannya. Malam itu, Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka buku catatan kecil tempat ia menulis mimpinya. Salah satu tulisannya berbunyi, membahagiakan keluarga, membawa ayah dan ibu ke kota untuk melihat dunia yang lebih luas. Ia menghela napas panjang. Aku harus kuat, gumamnya pelan. Meski rindu kampung halaman terus menghantui, Raka berusaha menjadikannya sebagai motivasi. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan pulang dengan kepala tegak, membawa cerita keberhasilan untuk keluarganya. Hari itu, restoran tempat Raka bekerja sedang lengang. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut, menikmati makanan mereka. Raka sedang sibuk merapikan meja ketika Andini, teman kerjanya, datang membawa nampan penuh gelas. Raka, kamu kelihatan capek banget. Udah makan belum? Tanya Andini sambil tersenyum. Raka menggeleng. Belum sempat. Tadi pagi buru-buru ke kampus, terus langsung ke sini. Andini menghela napas, lalu meletakkan nampan di meja. Tunggu sini sebentar. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sepiring nasi goreng sederhana. Ini, makan dulu. Kalau kamu tumbang, siapa yang mau bantu aku nanti? Raka tersenyum malu. Terima kasih, Din. Kamu selalu perhatian. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Di sela-sela kesibukan, Andini sering mengingatkan Raka untuk menjaga kesehatan, sementara Raka membantu Andini mengerjakan tugas kuliah. Mereka sering berbincang tentang mimpi dan harapan masing-masing, hingga tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Suatu malam, setelah selesai bekerja, mereka duduk di halte bus menunggu kendaraan pulang. Jakarta yang biasanya ramai terasa lebih tenang. Lampu jalan berpendar, menciptakan suasana hangat di antara mereka. Din, kamu pernah merasa takut gagal? Tanya Raka tiba-tiba. Andini menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, tapi aku selalu percaya, selama kita berusaha, kegagalan itu hanya sementara. Yang penting, kita tidak berhenti mencoba. Kata-kata Andini seperti angin segar bagi Raka. Ia merasa menemukan seseorang yang benar-benar memahami perjuangannya. Namun, di balik perasaan nyaman itu, ada rasa ragu yang mulai tumbuh. Raka tahu dirinya belum mapan. Hidupnya masih penuh perjuangan, dan ia merasa belum pantas untuk memikirkan cinta. Namun, setiap kali ia bersama Andini, ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Andini juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Meski ia mencoba menyembunyikannya, perhatian Raka yang tulus membuat hatinya berdebar. Suatu hari, ketika mereka sedang berbincang di sebuah warung makan sederhana, Joni yang duduk di meja sebelah tiba-tiba menyela. Kalian berdua kok makin sering bareng, ya? Ada apa nih? Godanya sambil tertawa. Andini langsung tersipu. Enggak kok, John. Kita cuma teman. Namun, setelah Joni pergi, suasana di antara mereka menjadi canggung. Raka akhirnya memberanikan diri berbicara. Din, aku nggak tahu ini perasaan apa, tapi aku senang setiap kali ada kamu. Andini tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, aku juga, Kak. Tapi, kita punya banyak hal yang harus kita kejar dulu, kan? Mereka sepakat untuk tetap fokus pada mimpi masing-masing, namun tanpa disadari, perasaan itu terus tumbuh. Di tengah kerasnya hidup di rantau, cinta mereka menjadi pelipur lara, meski belum terucap sepenuhnya. Hidup di Jakarta yang sudah berat menjadi semakin sulit ketika badai ujian datang tanpa peringatan. Raka baru saja selesai bekerja di restoran ketika Joni mendekatinya dengan wajah serius. Kak, kamu dengar kabar nggak? Restoran ini mau tutup bulan depan, kata Joni. Raka tertegun. Tutup, serius, John. Joni mengangguk. Iya, katanya pemasukan nggak cukup buat bayar operasional.
Kita semua harus cari kerjaan lain. Berita itu menghantam Raka seperti petir di siang bolong. Restoran ini adalah sumber penghasilannya untuk membayar kuliah dan biaya hidup. Ia mencoba tetap tenang, tapi pikirannya sudah dipenuhi kecemasan. Belum selesai menghadapi kabar buruk itu, keesokan harinya Raka menerima telepon dari kampung. Suara adik bungsunya terdengar panik. Mas, ibu sakit. Udah 2 hari nggak mau makan, katanya. Raka merasa dunia seakan runtuh. Ia ingin segera pulang, tapi tabungannya hampir habis, dan ia tidak tahu bagaimana bisa membantu keluarganya jika kembali ke desa. Di sisi lain, ia juga tidak mungkin meninggalkan kuliah dan perjuangannya di Jakarta begitu saja. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar kosnya, mencoba mencari jalan keluar. Ia memikirkan semua kemungkinan, namun setiap pilihan terasa berat. Di tengah kebingungannya, Andini datang membawa makanan. Aku dengar dari Joni soal restoran. Kamu nggak apa-apa, Kak? Tanyanya dengan lembut. Raka mengangguk pelan. Aku cuma bingung, Din. Restoran tutup, ibu sakit, dan aku nggak tahu harus gimana. Andini duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Kamu nggak sendiri, Kak. Kita semua pernah ada di titik terendah. Yang penting, kamu jangan menyerah. Kalau kamu butuh bantuan, aku di sini. Kata-kata Andini memberi Raka sedikit kekuatan. Dengan bantuan Joni dan Siti, Raka mulai mencari pekerjaan baru. Ia melamar ke berbagai tempat, dari restoran hingga toko kecil, namun persaingan yang ketat membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Di tengah perjuangannya, Raka memutuskan untuk mengirim sebagian kecil tabungannya ke kampung untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Ini mungkin gak banyak, tapi aku akan cari cara lain untuk bantu, katanya saat menelepon ayahnya. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Raka sering merasa putus asa, namun ia berusaha mengingat tujuannya. Aku nggak boleh menyerah, gumamnya setiap kali lelah menghantam. Ujian hidup ini mengajarkan Raka tentang arti ketabahan. Meski sulit, ia tahu bahwa badai ini akan berlalu, dan ia harus tetap berdiri untuk keluarganya dan mimpinya. Hari itu, Raka akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah berminggu-minggu dihantui rasa rindu dan kabar tentang kesehatan ibunya yang semakin memburuk, ia merasa tak ada lagi alasan untuk menunda. Dengan uang yang tersisa, ia membeli tiket kereta dan mengemasi barang-barangnya. Di sepanjang perjalanan, pikiran Raka dipenuhi berbagai macam kekhawatiran. Bagaimana keadaan ibunya sekarang? Apakah keputusannya untuk pulang adalah langkah yang benar? Di satu sisi, ia merasa lega karena akan bertemu keluarga, tetapi di sisi lain, ada perasaan bersalah karena ia belum membawa kesuksesan yang diharapkan. Kereta tiba di stasiun kecil desa Karangjati saat senja. Raka turun dengan hati berdebar. Udara desa yang sejuk dan aroma sawah yang familiar menyambutnya, membangkitkan kenangan masa kecilnya. Pak Surya, ayahnya, sudah menunggu di depan stasiun dengan sepeda motor tua mereka. Kamu akhirnya pulang, Nak, katanya sambil menepuk bahu Raka. Ada kelegaan dalam suaranya, meski wajahnya terlihat lebih tua daripada terakhir kali Raka melihatnya. Setibanya di rumah, Raka langsung menuju kamar ibunya. Bu Lastri sedang berbaring di ranjang dengan wajah yang pucat, namun ia tersenyum lemah saat melihat Raka masuk. Raka, akhirnya kamu pulang, katanya pelan. Raka duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya erat. Maaf, Bu, saya terlambat pulang. Maaf saya belum bisa membawa apa-apa untuk ibu, katanya dengan suara bergetar. Bu Lastri menggeleng pelan. Kehadiranmu lebih dari cukup, Nak. Ibu hanya ingin melihatmu sehat dan bahagia. Itu sudah cukup bagi ibu. Selama beberapa hari di desa, Raka membantu merawat ibunya sambil berusaha menyelesaikan pekerjaan jarak jauh yang diberikan oleh Andini, sebuah proyek kecil dari dosen kampus mereka. Ia juga menyempatkan diri untuk berkeliling desa, mengunjungi teman-teman lamanya, dan merasakan kembali kedamaian yang ia rindukan selama ini. Malam-malam di desa terasa berbeda. Tanpa suara bising kendaraan, Raka bisa merenungkan perjalanan hidupnya selama ini. Ia menyadari bahwa meski Jakarta memberinya banyak pelajaran, kampung halaman adalah tempat di mana hatinya merasa paling tenang. Namun, di tengah kebahagiaannya bersama keluarga, Raka tahu bahwa ia harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangannya. Sebelum kembali, ia berjanji kepada ibunya, Bu, saya akan kembali lagi, tapi kali ini saya akan membawa hasil dari semua usaha saya di kota. Bu Lastri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu percaya kamu bisa, Nak.
Jangan pernah menyerah. Pulang ke kampung halaman memberi Raka energi baru. Ia merasa lebih kuat dan lebih yakin untuk melanjutkan perjuangannya. Ia sadar bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, ada satu tempat yang selalu memberinya kekuatan, rumah. Kembali ke Jakarta setelah beberapa hari di kampung halaman memberikan Raka semangat baru. Perjalanan pulang itu mengingatkannya pada tujuan awalnya, membahagiakan keluarga dan meraih mimpi menjadi seorang arsitek. Setibanya di kos, ia langsung disambut oleh Johnny dan Siti. Akhirnya balik juga. Gimana kabar di kampung? Tanya Johnny sambil menepuk bahunya. Raka tersenyum. Ibu sudah lebih baik. Aku jadi makin semangat buat berjuang di sini. Keesokan harinya, Raka mendapat kabar baik dari Andini. Ia datang ke kos Raka dengan wajah penuh semangat. Kak, aku punya kabar gembira. Aku dapat info lowongan kerja di sebuah firma arsitektur kecil. Mereka butuh asisten untuk proyek desain. Aku sudah rekomendasikan kamu. Raka terkejut. Serius, Din. Tapi, aku belum punya pengalaman apa-apa. Andini tersenyum. Justru itu kesempatanmu buat belajar. Kamu punya bakat, Kak. Ini saatnya kamu tunjukkan. Dengan dorongan Andini, Raka memberanikan diri melamar pekerjaan itu. Ia menyiapkan portofolio sederhana dari tugas-tugas kuliahnya dan mengikuti wawancara dengan penuh rasa gugup. Beberapa hari kemudian, teleponnya berdering. Selamat, Saudara Raka. Kami memutuskan untuk menerima Anda sebagai asisten proyek, kata suara di ujung telepon. Raka hampir tidak percaya. Ia langsung memberitahu Andini, Johnny, dan Siti. Akhirnya aku punya pekerjaan baru. Terima kasih, Din, atas bantuannya. Hari-hari Raka berubah. Ia kini bekerja di firma arsitektur di pagi hari, kuliah di malam hari, dan tetap menjaga komunikasi dengan keluarganya di kampung. Meski jadwalnya padat, ia merasa hidupnya lebih berarti. Di tempat kerja barunya, Raka bertemu dengan Pak Hadi, seorang arsitek senior yang menjadi mentornya. Pak Hadi mengajarkan Raka banyak hal tentang dunia arsitektur, mulai dari teknik desain hingga cara berkomunikasi dengan klien. Raka, kamu punya potensi besar. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, kata Pak Hadi suatu hari. Motivasi dari Pak Hadi membuat Raka semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia mulai mengerjakan proyek-proyek kecil, seperti mendesain taman atau ruang kerja, yang memberinya pengalaman berharga. Di sela-sela kesibukannya, Raka juga semakin dekat dengan Andini. Dukungan Andini selama ini menjadi salah satu alasan Raka bisa bertahan. Suatu malam, mereka duduk di taman kota setelah selesai bekerja. Din, aku nggak tahu gimana caranya berterima kasih ke kamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini, kata Raka dengan tulus. Andini tersenyum. Kamu nggak perlu berterima kasih, Kak. Aku cuma ingin lihat kamu sukses. Itu sudah cukup buat aku. Harapan baru mulai tumbuh di hati Raka. Ia sadar bahwa perjuangannya masih panjang, tapi kini ia tidak lagi merasa sendirian. Dengan dukungan teman-temannya, keluarganya, dan orang-orang yang percaya padanya, Raka yakin bahwa masa depan cerah ada di depan mata.